Baik, perkenalkan nama saya David Martua Sitinjak dari Prodi Agroteknologi, Minat Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, Angkatan 2017. Saya akan menjelaskan tentang integrasi ternak sapi dengan kelapa sawit. Baik, sistem integrasi sapi dengan kelapa sawit berfungsi untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia, memadukan potensi yang ada baik dari ternak sapi maupun tanaman kelapa sawit menjadi rangkaian sistem produksi yang efisien dan menguntungkan. Efisien karena faktor produksi dapat disediakan dari dalam sistem itu sendiri. Menguntungkan karena dapat mengurangi biaya produksi dan menghasilkan produk samping berupa pupuk organik dan energi. Menjaga kestabilan usaha di saat harga TBS turun karena secara bersamaan juga mengusahakan ternak sapi. Ternak sapi sebagai tenaga angkut. Fungsi ternak sapi sebagai tenaga angkut dapat membantu meringankan pekerjaan panen sebagai pengangkut TBS dari dalam kebun ke tempat pengumpulan hasil atau TPH, meningkatkan produktivitas pemanen dari kemampuan 10 hektar menjadi 15 hektar. Alat angkut TBS tenaga ternak sapi, yaitu sebagai gerobak. Gerobak angkut didesain untuk kebun yang relatif datar dengan daya angkut 400 kg TBS sehingga ringan ditarik oleh ternak. Yang kedua, menggunakan keranjang punggung. Pada kebun yang terjal jurangan, ternak sapi dapat mengangkut TBS dengan keranjang punggung. Seperti digunakan di punggung sapi dapat mengangkut 4 tandan buah di keranjang itu. Nantinya, selain mengangkut TBS juga sebagai alat angkut dalam pemupukan tanaman. Jadi sapi bisa digunakan untuk mengangkut pupuk ya. Setelah diangkut dari dalam kebun, maka diangkut ke pabrik dengan menggunakan mobil. Jadi sapi sebagai alat angkut di lapangan. Pelepah beserta daun kelapa sawit dan solid sebagai pakan sapi. Kebun kelapa sawit menyediakan sumber pakan yang berlimpah bagi ternak sapi. Selain rumput gulma kebun, pelepah beserta daun sawit dapat dimanfaatkan sebagai pakan. Lumpur sawit atau solid yang merupakan limbah di pabrik juga bisa dijadikan sumber pakan ternak sapi. Tersedianya sumber pakan yang beragam akan baik bagi pemenuhan nutrisi ternak. Pakan pelepah beserta daun kelapa sawit. Produksi daun segar tanpa lidi dan pelepah masing-masing mencapai 1.430 dan 20.000 kg per hektar per tahun. Daun dan pelepah tersebut diambil bersama dengan pemanenan TBS. Bila tidak dimanfaatkan akan membusuk saja di area kebun. Daun kelapa sawit dan pelepah kupas yang dipotong kecil-kecil sudah biasa digunakan sebagai pakan ternak sapi. Di saat musim kemarau di mana rumput dan gulma terbatas, pelepah beserta daun kelapa sawit merupakan sumber bahan pakan potensial yang dapat menjamin keberlangsungan pemeliharaan ternak sapi. Pelepah beserta daun dapat difermentasi dan sebagai stok pakan karena tersedia tidak setiap hari atau mengikuti periode panen TBS. Pelepah sawit fermentasi dapat disimpan dalam waktu yang lama, bahkan bertahun-tahun tanpa mengalami penurunan nilai nutrisi. Seperti ini kandungan gizi pada daun kelapa sawit dan pelepah. Pakan solid dari pabrik ya. Solid atau lumpur sawit merupakan limbah dari pabrik pengolahan yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Protein kasarnya 11,9 sampai 14,6%, lemaknya 10,4 sampai 14%, dan banyak kandungan yang lain. Perbaikan kandungan gizi dapat dilakukan dengan fermentasi anaerob. Bahkan kandungan protein solid lebih tinggi dari kandungan protein pada jagung. Limbah kandang sebagai bahan baku pupuk organik. Ternyata limbah kandang sapi bisa digunakan sebagai pupuk organik atau kompos. Pengomposan dilakukan menggunakan aktivator Stardex selama 21 hari. Agen Hayati ya. Pemupukan kompos sebanyak 40-50 kg per pohon dengan periode 3-4 bulan sekali dapat mengurangi penggunaan pupuk anorganik hingga 50% tanpa menggunakan produksi TBS. Kompos memberikan nilai ekonomi juga terhadap masyarakat ya, karena dapat dikemas dan dipasarkan.
Banyak sekali fungsi dari pupuk organik yang dihasilkan dari kandang sapi. Produksi pupuk organik cair atau POC. Ternyata selain sebagai pupuk kompos juga ada pupuk cairnya. Kandang kan dilengkapi dengan sistem penampungan urin, pengerasan lantai, dan banyak hal lain sehingga urin itu dapat difermentasi menjadi pupuk cair dan pestisida organik dengan penambahan ekstrak rempah-rempah sehingga bisa dijadikan sebagai pupuk organik cair atau POC. Ternyata bisa digunakan sebagai sumber energi juga dalam rumah tangga, yaitu biogas. Limbah dari instalasi biogas atau sludge merupakan sumber pupuk organik yang dapat langsung diaplikasikan pada tanaman karena telah mengalami fermentasi anaerob di dalam digester sehingga telah aman bagi tanaman. Sludge juga dapat dipisahkan antara bagian cair dan lumpur dengan cara diendapkan. Bagian cair dipisahkan sebagai pupuk organik cair yang dapat digunakan untuk tanaman maupun pupuk kolam ikan. Bagian padat dapat ditumpuk dan dibiarkan kering untuk dikompos. SISKA atau Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit. Sumber pakan, rumput gulmanya ada, pelepah beserta daun dan solid juga bisa digunakan sumber pakan, bisa digunakan sebagai pupuk organik, juga sebagai sumber tenaga. Inilah yang dinamakan integrasi sapi dengan kelapa sawit. Selain efisien, juga menambah nilai tambah bagi pengusaha kelapa sawit.